Menziarahi makam Bapak Pers Nasional di Kota Hujan, Bogor, rajakabar.id, dengan nama lahir Raden Mas Djokomono Tirto Adisurjo. Para sejarawan, penulis kaum intelektual, kelompok wartawan, lebih akrab menyebutnya dengan akronim TAS atau Tirto Adisurjo. Di sore yang agak panas di Kota Bogor, Kamis 14 Mei 2026, penulis dari media Raja Kabar ID mengunjungi TPU Blender di kawasan Kebon Pedes, Tanah Sareal, Kota Bogor mendekati Hari Kebangkitan Nasional. Penulis teringat akan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam masa-masa kebangkitan nasional. Dialah Raden Mas Djokomono Tirto Adisurjo atau TAS yang makamnya berada di sisi barat Kota Bogor. TAS adalah seorang pelopor jurnalistik dan persurat kabaran pertama di Indonesia, dan surat kabar yang dibentuknya adalah surat kabar yang menggunakan bahasa Melayu. Yang pertama di Hindia Belanda agar warga pribumi bisa ikut mengerti membacanya. Bapak Pers Nasional menjadi julukannya yang diberikan sekitar tahun 1973 oleh para jurnalis dan kaum intelektual. Lalu pada tahun 2006, TAS juga mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 85/TK/2006. Karena waktu semakin menghampiri sore dan awal mulai merangkak mendung, penulis memasuki area pemakaman TPU Blender dengan sedikit agak kebingungan karena tidak ada satupun orang untuk ditanya. Dan keberuntungan memang tidak pernah salah waktu. Tak lama berselang datang seorang penjaga makam yang baru selesai beristirahat makan siang. Bapak Toton, 58 tahun, dan mujur bagi penulis ternyata beliaulah yang dipercaya untuk memegang kunci pagar komplek pemakaman keluarga besar TAS. Tak pakai lama penulis menanyakan di mana letak makam TAS. Penjaga makam dengan cepat menerka makam siapa yang sedang penulis cari. Kalau di sini biasanya orang-orang memanggilnya makam Eyang, ujar penjaga makam dengan sambutan yang ramah. Penjaga makam segera membimbing penulis menuju pusaran yang dimaksud. Sesampai di makam TAS, penulis mengawalinya dengan memberi salam dan doa singkat. Makam TAS berada di dalam jajaran tembok dan pagar besi berpoles cat berwarna putih. TAS dengan sepak terjangnya yang masif di masa kolonial saat itu mungkin tidak cukup ditulis dalam hitungan hari, maka penulis akan mencoba menyimpulnya dengan singkat. Narasumber penjaga makam Bapak Toton menuturkan, RM Djokomono Tirto Adisurjo lahir di Blora tahun 1875 dan wafat di Batavia, Jakarta, 7 Desember 1918. TAS bukanlah pribumi sembarangan. Kakeknya adalah Bupati Bojonegoro. Ayahnya adalah seorang darah biru yang bekerja di kantor pajak, dan ibunya adalah keturunan dari Mangkunegara I, Keraton Surakarta. Karena Freelek yang demikian itu, TAS dan bersekolah di Stovia, School of Leiding dan Uitlanders Arsten, atau sekolah dokter Jawa. Begitu para priai menyebutnya kala itu. Sekolah ini berada di Jalan Dr. Abdurrahman Soleh, Kecamatan Senem, Jakarta Pusat, yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional dan menjadi tunas dari Fakultas Kedokteran UI, tetapi sudah dipindah ke Jalan Salembah Raya, Jakarta Pusat. Tidak sampai lulus di Stovia karena jiwa kemanusiaan yang melangit melihat warga pribumi diperlakukan tidak manusiawi oleh pihak Hindia Belanda. TAS memutuskan mencengkeram pena, menulis untuk membela masyarakat Bumi Putra dan tanah airnya. TAS memulai karir kepenulisannya di surat kabar milik warga Belanda, F. Weiger. Namun tidak berlangsung lama. TAS merasa tidak bebas mengekspresikan kegelisahan atas bangsa ini. Lalu hari ini yang nanti terjadi. TAS diberi modal untuk menerbitkan surat kabar sendiri oleh Bupati Cianjur, R.A.A. Prawidarija, tahun 1903. Lahirlah Sunda Berita. Namun hanya berjalan 3 tahun karena sang bupati tak mengizinkan TAS mengkritik pemerintah. Pada 1 Januari 1907, TAS mendirikan surat kabar mandiri Medan Priaji, dan surat kabar legendaris inilah pengembaraan pena TAS dimulai. Ia menulis dengan sangat lugas, tegas, dan mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Lalu TAS pindah ke kota Bogor. Di sana ia melihat orang-orang Tiongkok yang terlalu monopoli perdagangan sehingga pedagang pribumi nyaris tersisihkan. Lalu TAS mendirikan organisasi syarikat dengan Islamia. Kelak diteruskan oleh
Saman Hudi berlanjut sampai Hosokro Aminoto dan namanya berubah menjadi Syarikat Islam. 5 April 1909 yang berkantor di Tanjakan Empang Bogor dan Surat Kabar Medan Priaji menjadi mesin propaganda efektif untuk membela pribumi dan ketidakadilan pihak kolonial dan para cukong Tiongkok, serta untuk membangkitkan kesadaran warga pribumi dan nasionalisme, kesetaraan persatuan antar sesama bumi putra. Pemerintah Hindia Belanda semakin hari semakin gerah atas propaganda yang dilakukan oleh TAS. TAS dianggap terlalu radikal pada pemerintah, lalu mereka mengasingkan TAS ke berbagai daerah dengan tuduhan melawan pemerintah. TAS diasingkan ke kota Lampung, setelah beberapa bulan dipulangkan kembali ke Pulau Jawa. Namun semangat melawan ketidakadilan TAS tak juga luntur. Ia terus menulis mengkritik pemerintah hingga akhirnya diasingkan kembali ke Maluku selama 6 bulan. Setelah masa pengasingannya berakhir, ia juga mendapatkan segala asetnya di Batavia maupun di kota Bogor diakuisisi secara ilegal oleh para kolonial. Tak ada yang tersisa, juga tak ada yang mengenalinya karena Hindia Belanda melakukan politik pembunuhan identitas. Nama TAS dibuatnya tenggelam. Ia berjalan sendirian dalam sunyi sampai pada suatu hari di tanggal 7 Desember 1918, TAS ditemukan meninggal di kamar hotel Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat akibat penyakit disentri yang diidapnya. Sang Pemula atau julukan lain untuk TAS yang diberikan oleh penulis besar Pramudia Anantatur dimakamkan di Bilangan Mangga 2 sebelum dipindahkan makamnya ke TPU Blender, Kota Bogor pada 30 Desember 1973. Karena saat itu Jakarta sedang gencar-gencarnya membangun gedung-gedung, hanya 2 orang sahabatnya yang menemani TAS ketika ditutup tanah. Tanpa hingar-bingar berita, hanya sunyi yang mengiringi narasumber biografi Sang Pemula karya Pramudia Anantatur. Menziarahi TAS seperti menziarahi sejarah era-era kebangkitan nasional, haru namun menggairahkan semangat nasionalisme. TAS mungkin sudah lama pergi, tetapi jejak cintanya abadi dalam mencorongkan kebenaran untuk bangsa ini dari generasi ke generasi. Depok, Kamis 14 Mei 2026, Irwan Darmawan.